Oke, kita akan melihat satu hal yang penting saya merasa, sebab banyak dari kita mungkin tidak sadar bahwa pentingnya mendengar suara Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus dikatakan di Yohanes, mari kita sebelumnya melihat dulu. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Yohanes pasal 10 ayat 27. Dikatakan di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebenarnya mendengarkan suara Tuhan adalah satu hal yang sangat wajar bagi kita sebagai anak-anaknya, dombanya. Itu satu hal yang sangat wajar seharusnya. Tetapi kenyataannya seringkali justru kita tidak dapat mendengarnya, saudara. Bahkan di dalam gereja di mana Tuhan berikan pesan di Wahyu 7 kali kepada gereja, pesannya adalah, jika engkau, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat itu, saudara. 7 kali Tuhan bicara kepada gerejanya, jemaatnya. Berarti setiap era, setiap zaman ada aja orang yang tidak mendengar suara Tuhan. Sedangkan suara Tuhan itu adalah satu hal yang paling penting dan paling wajar, yang paling satu hal yang seharusnya kita sebagai anak-anaknya itu wajar, ya kan? Tuhan katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan meskipun di dalam perikop yang pendek ini ada 7 hal, saudara, 7 hal yang Tuhan mau katakan. Pertama, domba seharusnya sanggup mendengar suara Tuhan. Pertama, domba sanggup, ya kan? Kalau kita domba Tuhan berarti kita sanggup. Kedua, Tuhan mengenal mereka, ya kan? Domba yang mendengar suara Tuhanlah adalah domba yang Tuhan kenal, saudara. Dengar baik-baik di sini. Bukan domba yang tidak mendengar suaranya. Berarti kita liar kalau kita nggak bisa dengar suara dia. Tetapi yang domba yang Tuhan jaga, di mana Tuhan yang pelihara di dalam satu kelompok domba, adalah domba yang bisa mendengar suara Tuhan. Ketiga, domba mengikut gembalanya. Tuhan katakan apa? Mereka mengikut aku. Karena mereka yang sanggup mendengar suara Tuhan. Bagaimana domba bisa ikut Tuhan kalau dia tidak dapat mendengar suara Tuhan? Jadi meskipun suatu hal yang sederhana, tetapi kenyataan banyak dari kita tidak dapat mengenal suara Tuhan, suara domba kita, suara gembala kita yang agung, yang paling penting, kita tidak sanggup. 4, saudara, apa yang Tuhan katakan? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Saudara bayangkan, dari dengar suara Tuhan sampai di mana Tuhan pimpin sehingga kita mendapat hidup yang kekal. Nah, saya tanyakan, apakah itu hal yang penting? Bukan saja suatu keselamatan, tetapi Tuhan katakan setelah kita sudah terima Tuhan Yesus, kita harus mendengar suaranya, kita harus mengikuti bimbingannya, sehingga kita menjadi domba yang dia kenal, maka dia akan memberikan hidup yang kekal. Saudara bayangkan, pertanyaan saya, bagaimana kalau kita tidak bisa mendengar suaranya? Kalau kita dipimpin olehnya, apakah kita selamat, saudara? Saya minta saudara mungkin bisa renungkan hal ini. Apakah kalau domba yang liar, yang tidak pernah dengar, kemudian kita katakan, aku, Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhanku gitu. Tapi selama ini nggak tahu dengar suara Tuhan dan mengikut bimbingannya, kira-kira selamat nggak ya? Ini pertanyaan yang luar biasa, saudara. Kelima, lihat saudara mengatakan, kelima, tidak ada yang bisa rebut mereka dari tangan Tuhan, karena kuasa dan perlindungan Tuhan. Apa Tuhan katakan? Tidak ada orang yang akan merebut mereka dari tanganku. Saya mau saudara lihat betapa besar kasih
Tuhan kita. Betapa besar kuasa Tuhan kita kalau kita menjadi domba yang Dia kenal, jadi domba yang mendengar suaranya, jadi domba yang mau takluk pada pimpinannya. Saudara, Tuhan katakan bukan saja Tuhan berikan hidup yang kekal, tetapi Tuhan juga apa? Melindungi. Tidak ada orang yang bisa rebut. Saudara, kalau saudara pikir ini rasanya gimana? Fantastik ya. Satu hal yang luar biasa, saudara. Gak ada yang bisa rebut Jojo dari tangan Tuhan. Gak ada yang bisa rebut Debbie dari tangan Tuhan. Gak ada yang bisa rebut Esther. Gak ada yang bisa rebut Naomi. Gak ada. Kita safe di tangan Tuhan. Tuhan mau kita malam hari yakin, gak ada orang yang bisa rebut kita dari tangan Tuhan. Dan keenam, apa dikatakan? Perlindungan dalam Yesus sama dengan perlindungan Maha Kuasa yang mati. Karena apa dikatakan? Bapakku, aku dan apa? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun juga. Di sini Tuhan mulai katakan, bukan saja aku, tetapi Bapa di surga yang Maha Kuasa yang akan melindungi saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Dan pada akhirnya Tuhan katakan, Bapa dan aku adalah satu. Dari satu hal yang begitu sederhana, saudara, bahwa mendengar suaranya, di bawah bimbingannya, di bawah pimpinannya, maka kita akan diberikan hidup yang kekal, kita akan dilindungi, dan tidak ada orang yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Masalahnya sudah saya tanya, kenapa orang bisa direbut? Berarti kita di luar bimbingan Tuhan. Saya selalu memberikan suatu ilustrasi, saudara, yang luar biasa, saudara. Tangan Tuhan selalu ada di atas kita, melindungi kita. Tetapi tangan Tuhan itu juga memimpin. Nah, bayangkan, kalau Tuhan memimpin kita ke kanan, perlindungannya kita ada di atas kita. Tapi kalau Tuhan pimpin ke kanan, kita ke kiri, ada perlindungannya enggak? Enggak ada, saudara. Dengar baik-baik. Nah, banyak dari kita tuh ada masalah gitu. Mungkin kita tanya, kok masalah ini terjadi dalam gue ya? Kok yang tidak bagus terjadi? Kok begini, kok begitu? Banyak pertanyaan, saudara. Tetapi kalau kita tanyakan lagi, kenapa bisa terjadi? Sebelumnya ada nggak bimbingan Tuhan dalam hal ini? Enggak. Pernah tanya Tuhan nggak? Enggak. Lalu keputusannya, ya gua rasa begitu baik, ya gua ambil begitu. Akhirnya konsekuennya kita yang harus mengambil konsekuennya, saudara. Banyak orang salahkan Tuhan. Kok Tuhan yang baik izinkan semua sesuatu yang jahat terjadi ya? Apakah Tuhan atau kitanya? Kitanya nggak pernah terdahulu mau mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, dombaku tuh mendengar suaraku. Tapi ternyata, saudara, yang saya tahu bahwa banyak dari kita nggak tahu bagaimana dengar suara Tuhan. Betul atau enggak? Betul. Dikasih mimpi nggak ngerti juga. Tuhan udah bisikin, ini dari Tuhan atau bukan ya? Nyah dalam nama Yesus. Taunya Tuhan yang ngomong. Tuhan kilik, kasih 30%. Nyah dalam nama Yesus. Saudara, banyak dari kita karena nggak mengerti. Nanti kita akan ajarkan bagaimana mendengar suara Tuhan tentunya. Tetapi di sini kita lihat dari satu hal yang Tuhan katakan, Yohanes 10. Kita melihat domba Tuhan sanggup mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan mengenal mereka. Dengar, saudara, Tuhan mengenal hanya domba yang mendengar suara Dia. Makanya pada saat, saudara, salah satu kenapa di Matius pasal 7 dikatakan pada hari itu banyak orang yang memanggil namaku. Ya kan, Tuhan, Tuhan, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Tetapi Tuhan katakan, nyala, aku tidak mengenal engkau. Kenapa kira-kira? Saya yakin banget mereka tidak dipimpin oleh suara Tuhan. Saudara, nama Tuhan Yesus besar dan dahsyat. Amin, saudara. Meskipun orang yang kenal nggak mengikuti Tuhan, tapi pakai nama Tuhan Yesus, iblis pun bisa tunduk, saudara. Mukjizat bisa terjadi. Nubuat kita bisa nubuatkan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenalmu.
Makanya satu hal yang sangat membahayakan, saudara. Seringkali kita pikir mungkin kita sudah lakukan ini, udah sibuk ke sini, sibuk ke sana. Tetapi kita mungkin belum mendengar suara Tuhan. Barusan saya baca satu nubuatan seorang nabi, dikatakan, ini yang dikatakan yang luar biasa. Dia bilang, jagalah posisimu di tempat di mana aku telah berikan padamu. Di mana aku tempatkanmu, jangan kemana-mana, katanya. Dikatakan banyak orang, anakku katanya, yang berusaha pindah, pikirnya itu pimpinan Tuhan. Tapi dikatakan ternyata, Tuhan katakan itu bukan pimpinan saya. Dia bilang, belajar membedakan suaraku. Ya kan, ternyata banyak dari kita, saudara, yang saya tahu, karena kita tidak pernah begitu memperhatikan pimpinan Tuhan, kita hanya membuat suatu keputusan berdasarkan analisa kita. Oh, ini bagus ya, oh gue dapat lowongan kerja di kota ini lebih bagus, gajinya lebih tinggi, posisinya lebih, kayaknya iya deh, itu berkat Tuhan deh. Saudara, salah satu hamba Tuhan yang namanya Rick Joyner mengatakan begitu banyak anak Tuhan di Amerika. Mereka memiliki gereja yang mereka bisa layani Tuhan, yang sudah mantap, yang sudah luar biasa, sukacita. Tetapi karena mereka menerima pekerjaan yang ditawarkan dengan gaji yang lebih tinggi, mereka pindah ke kota yang lain. Pada saat mereka pindah ke kota itu, dengar, mereka tidak dapat gereja yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Muter-muter gereja, muter kiri kanan, nggak dapat. Frustrasi, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar suara Tuhan. Kalau kita mementingkan kekayaan, promosi lebih dari pelayanan apa yang Tuhan telah berikan, maka kita akan kecewa. Oleh sebab itu, saudara, saya percaya akhir zaman ini sangat penting. Sebab Tuhan katakan satu lagi, di mana aku telah letakkan engkau, di situ ada perlindunganku. Amin, saudara. Di situ ada perlindungan, saudara. Kalau kita mau melihat perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka kita harus ada senantiasa di bawah pimpinannya. Sebab di dalam pimpinannya, di dalam Tuhan selalu memimpin kita kemana? Ke padang yang hijau, ke air yang tenang, saudara. Kenapa nggak tenang? Ya berarti mungkin kita di luar pimpinan Tuhan. Sebab itu, saudara, luar biasa kenapa pentingnya mendengar suara Tuhan. Di sini dikatakan, lihat saudara, Wahyu pasal 2, kita lihat ya Wahyu. Lihat semua yang Tuhan katakan. Saudara bisa bingung. Kita lihat Wahyu. Kita tahu ketujuh gereja ini adalah 7 era. Mulai dari Tuhan Yesus naik. Kemudian dia mulai berikan pesan-pesan dari jemaat Efesus. Kemudian jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Saudara, setiap pesan pada akhirnya, ayat 7, lihat saudara, ayat 7. Dikatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kenapa? Karena barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Lihat saudara, kemudian kita lihat ayat berikutnya, ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, karena barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara akan lihat terus. Apa? Selalu gini contohnya. Siapa yang dengar, yang bertelinga, hendaklah dia dengar. Kemudian ada kemenangan. Apa artinya? Berarti suara Tuhan kalau kita taati, ada kemenangan. Saudara, Tuhan berikan firman untuk suatu petunjuk dalam kehidupan kita secara umum. Tetapi Tuhan telah berikan Roh Kudus untuk memimpin kita secara pribadi. Dengar baik-baik. Tuhan tidak memimpin jemaatnya sekelompok, satu grup, tidak. Tuhan memimpin kita secara
pribadi. Kita di dalam perjanjian baru. Masalah yang saudara hadapi beda dengan masalah saya. Beda. Apa yang saudara butuhkan dalam terobosan beda dengan saya, saudara. Oleh sebab itu kita dipimpin oleh Roh Kudus secara pribadi. No, saudara jangan lihat orang lain, makanya jangan bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Tetapi saudara harus lihat apa yang Tuhan telah siapkan bagi kita masing-masing. Amin, saudara. Ini masalahnya kalau kita lihat orang lain, kita bingung, nggak tahu bagaimana melangkah. Tapi pada saat kita bisa melihat, oh Tuhan, ternyata Tuhan ada rencana yang indah bagi saudara. Apa artinya? Berarti saudara akan mendapat terobosan. Dengar nih saudara, masalah kita nih sering kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau membandingkan dengan orang lain bisa kesel, saudara. Malam nggak bisa tidur. Betul nggak? Betul, saudara. Nah, saudara, ada orang yang dapat terobosan dalam 3 tahun, ada yang dapat terobosan 7 tahun, ada yang 20 tahun kayak saya tuh, agak bego, mungkin agak bodoh. Tetapi saudara, kalau lebih lama berarti apa? Mungkin terobosannya lebih besar. Jadi saudara jangan khawatir. Lebih dilatih, lebih besar. Lihat Musa, berapa lama? 40 tahun. Tunggu 40 tahun. Baru terobos. Terobosannya gede nggak? Ya gue besar lah. Yakub tunggu berapa tahun dapat istri kesayangannya? 7 tahun, 14 akhirnya. Ya kan 14. Ini 14 bukannya nggak ketemu, udah ketemu. Udah feeling the deep feeling. Iya. Yeah. Aduh gue udah mau dia nih, aduh luar biasa. Dimainin. Berapa lama? 14 tahun. Baru dapat Rahel. Makanya kalian tunggu berapa lama? 7 bulan. Luar biasa Tuhan kita. Saudara, kita akan lihat kenapa mendengar suara Tuhan itu merupakan hal yang penting. Merupakan nomor 1. Orang yang mendengar suara Tuhan membuktikan satu hal yang penting. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi yang saya lihat, kalau kita tidak memiliki suatu hubungan yang intim, kita tidak dengar suara Tuhan. Kita confused, kita bingung, kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak intim, saudara. Kemudian kita belajar bagaimana dengan suara, tapi kita nggak bisa-bisa. Kenapa, saudara? Karena suara Tuhan itu bukan belajar, tetapi hasil dari suatu hubungan. Dengar suara Tuhan tidak bisa diajarin. Dia adalah hasil dari suatu hubungan. Dengar ya, ini baik-baik nih. Makanya kalau saudara pergi seminar, dengar bagaimana dengar suara Tuhan, belajar 100 tahun tapi tidak mau berdoa menantikan Tuhan, akhirnya tetap dengar suara iblis. Gak bisa. Harus ada hubungan. Kenapa hubungan penting? Karena udah terbiasa. Suatu hubungan bisa mendengar suara Tuhan adalah hasil dari suatu hubungan yang intim. Jadi kalau kita sulit mendengar suara Tuhan, sangat mudah. Artinya kita tidak mempunyai suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat pada umumnya kenapa banyak orang salah langkah, salah pilih, salah lakukan sesuatu, kesimpulannya mudah. Karena mereka tidak mendengar suara Tuhan. Nanti kita akan melihat contoh-contoh di Alkitab, luar biasa loh saudara. Bimbingan Tuhan itu sangat detail ya, sangat tepat sekali. Nanti kita akan lihat saudara, luar biasa. Waktu Tuhan mimpin itu nggak salah saudara, nggak salah. Selalu tepat pada waktunya dan tempatnya. Lihat, hubungan yang sehat adalah komunikasi 2 arah. Dengar, 2 arah. Siapa di hubungan ini yang bisa tahan kalau satu orang yang ngomong terus yang satu dengar? Ada nggak? Ada nggak? Bisa tahan nggak kira-kira hubungan seperti ini? Ini kalau Jojon
ngomong sama Deborah misalnya nih. Deborah ngomong aja, ngomong dari gua gini cerita dari pagi sampai malam. Jor gini kayak radio jalan. Terus ngomong, Jor, iya, amin, haleluya, Besoknya Deborah lemot-lemot, Deborah gua nggak mau. Kenapa? Gua nggak dikasih kesempatan ngomong. Dia ngomong habis, telinga gue panas. Sama, kita nih doa, Tuhan, waduh, gue ini susah nih. Terus, Tuhan dia gue mau ngomong, Tuhan gak bisa ngomong, gue gak mau ngomong sama. Berarti hubungan tidak sehat, saudara. Kita yang ngomong, Tuhan yang dengar terus. Makanya ada Tuhan katakan, menantikan Tuhan. Kenapa menantikan Tuhan? Tuhan, Engkau bicara, aku dengar. Amin, saudara. Itulah hubungan yang saling menghormati. Nggak ada di satu hubungan tuh hanya satu pihak yang ngomong, yang satu yang dengar. Suami istri juga sama. Lama-lama pasti ribut. Bukan ribut lah, jadi dingin. Itu aja ngomong. Nggak ada komunikasi yang sehat, two-way communication. Saudara, ini penting. Jika kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus izinkan Tuhan bicara. Kita harus sabar menantikan Dia. Bukti dari suatu hubungan yang sehat adalah komunikasi dua arah. Itu bukan saja dengan Tuhan, dengan satu dengan yang lain juga sama. Saya pernah melayani satu jemaat di Penang, saudara. Kalau udah terima telepon, saya dulu nggak ngerti. Habis doa luar biasa sukacita, dia telepon, saudara. Udah telepon, saya angkat, berusaha menjadi gembala yang baik. Dia ngomong, saudara, 1 jam sampai panas, nggak habis. Saya bingung, saudara. Saya bilang maaf, saya mau kemana? Nggak berhenti. Udah bilang maaf, saya mau. Nggak kedengaran apa yang saya ngomong. Besoknya dia telepon lagi. Ya saudara, dengan Tuhan pun demikian. Kedua, saudara, hubungan yang sehat, ini adalah bukti ya. Bukti bahwa kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan ada 2 poin. Satu adalah komunikasi dua arah. Satu adalah berkomunikasi terus menerus. Bukan berarti kita terus menerus, tapi ada terus berbicara. Amin, saudara. Itu bagus atau enggak? Bagus. Makanya Tuhan katakan doa tidak henti-henti. Sudah, jangan salah. Doa itu bukan berarti kita yang ngomong terus. Doa berarti kita berkomunikasi. Suatu hubungan yang sehat ngomong nggak? Ngomong. Pasti ada ngomong, kan pagi ngomong. Saya sama istri tuh ngomong terus kan, meskipun nggak terlalu banyak tapi masih ngomong, ya kan? Enak makanan, gimana mau kemana, ngomong, komunikasi. Itu berarti bagus. Coba di rumah perang dingin ngomong nggak? Kalau ribut perang dingin, ngomong kesel, masuk ke kamar kunci, kesel-keselan, musuh-musuhan, berarti nggak komunikasi lagi. Jadi hubungan yang sehat adalah dua arah dan juga terus menerus, saudara. Jadi mungkin kita tidak bisa mendoa sekaligus 5 jam, itu nggak ada masalah. Tetapi kita terus dalam hati kita mendengar, perhatikan apa yang dia bicara dengan dia. Saudara, lama-lama kita mengerti itu. Nanti tentunya kita akan berikan dasar-dasar untuk mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Tetapi yang pertama adalah bukti kalau kita memiliki suatu hubungan yang sehat dua arah dan kemudian terus menerus. Kedua, B, kita butuh dipimpin secara benar. Kenapa mendengar suara Tuhan itu merupakan yang penting? Karena kita butuh dipimpin secara pribadi. Seperti saya katakan, hidup kita beda, masalah kita beda, maka kita butuh pimpinan secara pribadi. Tuhan tuh luar biasa, saudara. Saya mau kasih tahu. Makanya sudah yang pikir, oh dia lebih sayang ini daripada aku. Tidak, dia sayang kita semua sama. Dan dia bicara kepada kita masing-masing beda. Jangan ikut-ikutan. Dia beda. Maksud saya tentu dalam hal memecahkan
masalah pribadi kita. Kedua, ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Saya mau beri satu contoh yang luar biasa. Elia adalah hamba Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Hidupnya tergantung pada suara yang memimpin dia. Saudara, dia luar biasa. Kenapa saya memberikan satu contoh? Elia adalah contoh di mana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan harus belajar seperti dia. Kenapa? Karena dia tergantung penuh pada suara Tuhan, saudara. Lihat, saudara, lihat. 1 Raja-Raja, pasal 17. Lihat ya. Pertama, dia muncul di pasal 17. Sebelumnya tidak ada catatan tentang Elia, tiba-tiba dia muncul. Waktu dia muncul sebagai nabi yang perkataannya tuh waktu dia nubuat pasti terjadi. Luar biasa. Kuasa otoritas yang ada di mulutnya tuh luar biasa. Orang bilang like oracle of God. Seperti Tuhan sendiri yang bicara melalui dia. Itulah namanya nabi Tuhan, saudara. Waktu dia ngomong, bukannya entar terjadi nggak ya, itu gue nggak tahu. Enggak, dia tahu kalau dia udah menyampaikan pesan dari Tuhan pasti terjadi. Kenapa dia begitu yakin? Karena dia orang yang mendengar suara Tuhan dengan jelas sekali. Apa yang dia bilang? Pergilah, ayat 1, berkata Elia orang Tisbe dari Tishe-Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Dahsyatnya. Berarti mau hujan atau tidaknya tergantung mulut Elia. Saya mau tanyakan, dahsyat atau enggak? Dahsyat. Cuaca dikuasai oleh mulut seorang nabi. Nah, tentunya nanti kita akan bicara kenapa dia bisa seperti ini. Kita juga bisa kalau kita perhatikan hidup kita dan mendengar, kita sama. Kita bisa memiliki otoritas yang sama, saudara, seperti Elia. Dan Tuhan hendaki akhir-akhir zaman ini gereja bangkit seperti itu, saudara. Waktu diomong ada kuasa dan otoritas yang membacking kita. Nah, apa yang kita lihat? Lihat ya ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Iya kan? Kemudian datang firman Tuhan kepadanya. Apa dikatakan? Pergi dari sini, jalan ke timur, sembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum di sungai itu. Bertahun-tahun dia tinggal di situ berbulan-bulan. Karena dia sudah nubuatkan akan terjadi sesuatu kelaparan. Tidak ada hujan selama 3,5 tahun, saudara, itu terjadi. Tetapi dia sendiri tidak dipengaruhi. Dengar, dia tidak dipengaruhi karena dia dipimpin Tuhan ke tempat di mana Tuhan akan berikan minum dan makanan. Nah, saya tanyakan, kalau dia tidak dengar suara Tuhan yang memimpin ke tepi sungai, dia bisa mati kelaparan. Betul nggak? Penting nggak? Oleh sebab itu, sudah kenapa akhir zaman ini penting? Karena akhir zaman ini akan terjadi banyak musibah, malapetaka, kelaparan, kekurangan. Saudara, Tuhan akan datangkan mukjizat yang luar biasa seperti ini bagi orang yang mendengarkan suara Tuhan. Yang saya mau sampaikan bukan di sini sebenarnya. Yang saya mau sampaikan adalah kemudian, saudara, lihat. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, ayat 7. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kemudian lihat, dengar lagi. Sudah kering, dia harus ikut suara Tuhan lagi. Iya kan, saudara, dengar ya? Betul kan? Kita sama, saudara. Kita di satu tempat nggak bisa terus tergantung dengan apa sumber itu. Dengar, saudara. Tidak bisa, kita tidak bisa tuh tergantung hanya satu sumber. Nggak bisa. Hanya Tuhan. Kemudian Tuhan pimpin lagi, saudara. Katakan pimpin.
Pimpin lagi, jadi kita terus dipimpin. Jangan udah di sini, udah enak ya, enak ya, enak ya. Tuhan bilang cukup, sekarang lu pindah ke sono. Enggak, gue sini enak, enak, kering nanti. Lagu itu enak ya kita nyanyi, kering nanti. Nggak ada urapan lagi. Kenapa? Kita harus dengar suara Tuhan, betul? Nah, apa yang terjadi, lihat nih. Ini sangat menarik sekali. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diam di sana. Dengar, saya mau saudara garis bawakan. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan sudah perintahkan nggak? Sudah. Pergi ke janda itu. Kenapa? Dia banyak makanan. Pergi. Nah, Elia pergi nggak? Pergi. Sesudah itu apa yang terjadi? Ayat 10. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda, benar, sedang mengumpulkan kayu api. Kemudian ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dia udah kehausan kan. Dia bilang, ini dia jandanya nih. Aduh, janda baik, berikan aku minum. Dia pikir kan Tuhan udah perintahkan janda itu kan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, gue udah minum, wow, janda ini udah kasih gue minum. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang gue lapar. Coba, jangan lupa roti, bread life, bread talk. Aduh, gue lapar. Jangan lupa, udah ambil air. Roti. Perempuan itu ternyata marah. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti lagi. Loh, tidak ada roti sedikit pun. Kenapa? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpul 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami mati lagi. Berarti apa? Berarti janda ini tidak dengar suara Tuhan. Tadi kan bukan dikatakan, aku telah perintahkan janda ini untuk memberikan engkau makanan. Nah, Elia datang ketemu janda ini. Jandanya bilang mau mati, mau bunuh diri katanya. Kenapa? Kenapa? Janda ini terlalu stres untuk mendengar suara Tuhan. Makanya yang stres, entar saya mau tumpang tangan, mana stres. Makanya nggak kedengaran suara Tuhan. Gua stres abis, Tuhan bilang, lu siapin makanan ya, buat becek ya. Gua stres abis, nggak kedengaran. Amin. Sedangkan dengar baik-baik, Tuhan kirim Elia untuk mendatangkan terobosan bagi dia. Tapi dia nggak mendengar. Nah, saya tanya, dengar suara Tuhan penting atau enggak sekali lagi? Saudara, dari seluruh banyak orang, Tuhan tidak kirim kemana-mana ke janda itu. Mas, siapa yang bohong? Tuhan bohong atau janda ini bohong? Bukan janda bohong, janda ini enggak dengar. Tuhan pasti tidak bohong. Tuhan sudah perintahkan. Berapa kali Tuhan telah perintahkan kita enggak kedengaran. Karena makanya saudara jangan makanya kenapa kita ajarkan puji sembah supaya masih bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan mendatangkan terobosan. Saya lihat banyak yang stres di sini. Apa yang terjadi? Ayo, lucu nggak? Tapi Elia kata apa? Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Lu pulang apa? Buat dulu seperti yang kau katakan, tetapi lu jangan makan, gue yang makan. Ya kan? Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian baru lu yang makan. Elia ego atau enggak ya? Ego atau enggak? Bukan, karena Elia mau lakukan mukjizat, dia nggak ada tenaga. Dia harus makan dulu. Dia udah haus, udah lapar. Ada nih kuasa rohani nih. Gue udah lemas. Gue makan dulu ya. Baru mukjizat terjadi. Amin. Makanya hamba Tuhan harus makan dulu, ya kan? Belum khotbah nih KKR, saya nggak akan puasa. Ntar mau doa nggak kuat.
pasti saya makan dulu. Dia mau lakukan mukjizat. Elia bilang, lu bikin, gua makan dulu. Betul kan? Kenapa? Dengar baik-baik saudara. Ini bukan saja bercanda, tetapi saya mau ajarkan sesuatu. Kalau kita mau lihat mukjizat, terobosan, justru seringkali dalam kesulitan, Tuhan suruh kita menatam dulu. Menabur dahulu. Kalau saudara mau terobos, saudara pertama harus dengar suara Tuhan. Kedua, lakukan dengan iman. Maka apa yang terjadi? Mulai mukjizat terjadi, minyak tidak kering, tepung flour tidak akan habis. Saudara dengar, seringkali justru yang yang alami Tuhan, terobosan yang besar-besaran terjadi pada saat justru lagi kurang-kurangnya Tuhan suruh berikan. Sekarang lagi kurang, saya lebih senang sekarang. Tuhan mau kasih yang mana nih? Saya udah senang banget sekarang. Dulu stres sama kayak sudah stres, nggak kedengeran suara. Akhirnya nggak terobos-terobos. Saya mau kasih satu, barusan terjadi nggak lama, saudara, saya pernah cerita. Ada orang yang menjanjikan untuk membantu Joanna untuk sekolah. Ternyata saya harapkan tentu jumlah yang lebih besar, tapi tidak yang apa yang saya harapkan. Kemudian ada sedikit frustrasi, tetapi puji Tuhan. Amin, kita doa. Amin, saudara. Dan Roh Kudus katakan, kenapa engkau tidak ambil dengan baik, bersyukur, dan jadikan itu benih untuk engkau berikan? Saya berikan 100%. Saudara tahu berapa kali lipat kembali? 30 kali lipat. Dalam 2 minggu 30 kali lipat. Saudara, kita bukan mau mendatangkan atau serakah mau uang yang banyak. Bukan, saudara. Tetapi kita butuh uang untuk kebutuhan kita. Betul kan? Bukan untuk kedagingan kita. Lebih susah, lebih jangan pelit. Nanti kita tengking-tengking roh pelitnya. Saudara, roh pelit tidak datang ke terobosan. Saya belajar banyak, saudara. Bukan saja kepada Tuhan, Tuhan ajarkan. Justru dalam sulit, kita tolong orang yang susah. Saya melihat terobosan yang besar terjadi. Kadang, saudara, kita, maaf saya nggak tahu kenapa mesti sampaikan. Mungkin ada di tengah-tengah kita. Kadang mbak kita di rumah yang, ya misalnya dia dapat berapa ya sebulan. Pada kita susah, kita lebih pelit sama dia. Kita tidak bisa diberkati. Saudara, kenapa kita terus dapat mbak yang bagus terus, saudara? Karena waktu dia pulang, kita tidak pernah mengurangi, memikir untuk mendapat dari dia, mengurangi hak dia, saudara. Saya tidak mau, saya hanya mau beri lebih. Meskipun dia kerja baik, tidak baik, saya tetap kasih lebih. Kenapa? Meskipun kayaknya dia tidak kerjakan sesuatu yang saya harapkan, tetapi saudara, saya ada kuasa untuk memberkati dia. Akhirnya saya lebih diberkati. Tuhan kirimkan orang sulit, susah-susah di tengah kita, saudara, untuk melihat sejauh mana kita mengasihi. Dengar, kalau kita masih ada kesempatan untuk menolong, memberkati orang susah, itu masih luar biasa. Pada saat kita nggak ada kesempatan, kita pun hilang berkat Tuhan. Saya mau ajarkan ini kenapa, saudara? Karena inilah salah satu. Nanti ada pelajaran lagi tentang keuangan, saudara. Dengar, bukan untuk menjadikan diri kita kaya, tetapi kita semua membutuhkan suatu terobosan uang, benar? Waktu pertama saya datang, saya sangat terbatas sekali, saya ingat. Sebulan saya dikasih kira-kira itu kali dari ayah saya yayasan about 3 juta lebih. Saya sangat susah, saya agak sedikit kecewa kenapa saya dikasih sedikit kecil, tapi saya dalam hati saya katakan, Tuhan, saya mau ini bukan untuk kebutuhan saya, tapi ini akan menjadi benih, akan menjadi jumlah ini akan menjadi perpuluhan saya. Saudara, nggak lama, benar, lebih bahkan perpuluhan saya lebih dari apa yang saya terima saat itu. Amin. Saudara mau lihat suatu terobosan, saudara harus berani. Tentu bukan sembarangan, tapi ada suatu keyakinan. Kalau saudara pikir, kenapa gua nggak cukup? Tuhan, begini seringkali saya lakukan. Saya mau lebih. Kadang kita nggak bisa lebih. Tuhan tuh luar biasa, seperti saya katakan. Dia kadang memberkati kita
benih. Nggak besar. 500.000, 1.200.000. Saudara, jangan abaikan. Itu saudara bilang, aku sekarang masih mampu bulan ini. Tapi aku taruh itu akan jadikan benih. Tes. Saudara lihat nggak lama. Naik. Amin saudara. Di dalam keuangan kita hanya bisa menuai apa yang kita tabur. Makanya waktu kalau saudara ingat tahun lalu saya pernah sampaikan bagaimana kita menilai kita ada progres secara rohani. Ingat apa yang saya katakan? Salah satu adalah apakah pemberian kita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Itu salah satu tanda saudara. Nah, ketika puji Tuhan Elia ini masih agak sedikit berani ya istilahnya. Kalau orang Asia mungkin ya udahlah nggak apa-apalah. Akhirnya hilang berkat itu. Tapi karena dia berani, dia tahu ini dari Tuhan, dia katakan, lu bikin buat gua dulu. Kenapa? Dia mau ajarkan wanita ini, lu tabur dulu. Lu mau lihat mukjizat? Lu tabur dulu. Lu kasih gua makan dulu. Sebenarnya Elia bukan mau. Dia hanya mau ajarkan sesuatu. Lu tabur ke gua dulu. Nanti gua akan lakukan mukjizat. Dan apa yang Tuhan katakan, lihat. Lihat ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, selama 3,5 tahun itu tepung itu nggak habis, minyak itu nggak habis. Dia makan dari situ untuk anaknya sepanjang tahun. Amin saudara. Tuhan memberkati. Amin. Nah, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mau? Waktu susahnya justru saya tidak terlalu suka membicarakan tentang ini bukan soal prosperity, tetapi ini suatu hal yang kebenaran. Amin saudara. Saya tidak suruh atau ajarkan saudara untuk menabur, mendapatkan uang untuk kedagingan kita. Tidak. Saya tidak mau saudara lakukan. Karena serakah itu salah. Tetapi kita tahu kita butuh. Amin. Saya butuh. Saya butuh uang untuk sekolahkan anak saya. Nah, saya bagaimana menambahkannya? Kalau bukan saya tabur. Dan saya bukan tabur saat ini saudara. Berapa tahun yang lalu, waktu sulit-sulitnya dalam keuangan saya. Desi ingat, itu pada saat itu Bapak susah. Saya menolong Desi sekolah. Nggak ada saya minta dengan kemampuan atau hubungan, saya minta orang menolong. Untuk memberi uang sekolah, untuk beri. Itu saya nggak ada. Tetapi di situ saya mulai menabur. Dengar baik-baik saudara. Kalau Desi tahu pada saat itu saya minta kepada Pak Arifin, tetangga saya itu 20 juta untuk saya sendiri aja nggak terima 20 juta. Tetapi pengaruh untuk pakai apa yang saya ada mempengaruhi orang itu untuk memberkati. Saya juga merupakan, dengar nggak saudara? Jadi apa yang saudara tabur, saudara akan menuai. Saya tidak mau saudara langsung pulang langsung lakukan yang seperti saya ajar. Saya mau saudara doa dulu. Amin. Karena suara Tuhan lebih penting. Tapi minimal saudara belajar satu prinsip yang penting melalui firman Tuhan. Elia tidak sungkan meminta kepada janda ini untuk memberi dia makan, memberi dia minum. Kemudian sewaktu dia firman, mukjizat itu terjadi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia. Lihat apalagi terjadi. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Saudara, mukjizat demi mukjizat terjadi. Hanya satu perbuatan, apa? Anaknya sakit. Puji Tuhan, Elia ada di tengah-tengah mereka. Apa terjadi? Dibangkitkan orang mati itu, anak mati itu dari menjadi hidup lagi. Satu hal yang kecil saja kalau kita bisa ikuti perintah Tuhan. Suara Tuhan itu berkatnya tuh melimpah-limpah. Makanya seperti yang saya katakan biji sesawi itu, yaitu suara yang kecil itu. Sama saudara.
Ketiga, C. Suara Tuhan berikan kekuatan pada kita. Suara Tuhan beri kekuatan pada kita. Tidak ada suara yang lebih berkuasa dari suara Tuhan bicara secara pribadi kepada kita. Amin. Tidak ada. Kalau saya udah dengar suara Tuhan, itu hati saya langsung penuh dengan sukacita. Waktu saya siapkan firman Tuhan, Tuhan katakan satu kata aja, ajarkan ini. Tahu nggak saudara? Bukannya waktu Tuhan bayarkan, oh ya, ajarkan dengar suara Tuhan. Langsung, oh puji Tuhan, haleluya. Setelah Tuhan bicara, saya langsung duduk, baca firman, doa, poin, baca lagi, baca itu berjam-jam nanya, berhari-hari mempersiapkan firman yang Tuhan sudah sampaikan. Sama, lagu juga sama, semua juga sama. Waktu Tuhan bicara bukan kita, oh ya, haleluya. Enggak, justru udah Tuhan bicara kita siapkan, prepare the best, research, cari firman, lihat konkordansi, doa lagi Tuhan apa, siapkan di hati apa yang disampaikan. Itu semuanya disiapkan dalam doa, dalam baca firman. Amin, saudara-saudara harus lakukan sama. Kalau saudara dapatkan tugas untuk khotbah, puji Tuhan, tekuk lutut, Tuhan apa yang saya harus sampaikan, jangan tolak. Belum siap, siapa yang pernah siap? Saya mau tanyakan, berapa kali saudara diundang untuk khotbah di gereja? 5 tahun juga nggak sekali. Udah dapat sekali ditolak, ya ampun. Mesti terima kasih Pak, ya nanti saya doa ya. Saudara, Tuhan nggak pernah keliru, amin. Kalau Tuhan suruh berarti udah siap. Oke, ketiga, suara Tuhan berikan kekuatan. Saya mau lihat saudara Kisah Para Rasul pasal 18. Kenapa? Ketika ayat 6 ya. Tetapi ketika karena Paulus mengabarkan Injil terus, dan pada satu hari orang-orang di situ memusuhi dia dan menghujat. Ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu bertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 18 ayat 7. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan sisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberikan diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Apa dikatakan? Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan janganlah diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menayang engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Jadi karena Paulus baru mengalami penganiayaan dan dimusuhi, dan tiba-tiba, kenapa waktu banyak orang datang terima Tuhan Yesus, orang udah pasti benci sama Paulus. Iblis sudah pasti tidak senang. Nah, Paulus yang udah kebiasaan dianiaya aja juga bisa merasa takut. Makanya Tuhan muncul, jangan takut Paulus. Suara Tuhan meneguhkan kita, amin. Suara Tuhan menguatkan kita, saudara. Oleh sebab itu, bisa katakan setiap kali saudara mengalami krisis, belajar berdialog dengan Tuhan, belajar berdoa, belajar menantikan Tuhan, belajar mendengar suaranya. Tentunya nanti kita belum selesai. Setelah satu seri ini, saya harap saudara sudah mendapatkan suatu dasar yang cukup baik, di mana saudara bisa mulai belajar mendengar suara Tuhan. Bukan satu hal yang sulit, sebab Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Saya percaya saudara ada yang cukup peka dengan suara Tuhan, cuma perlu dilatih saja, amin saudara. Tetapi satu hal, Tuhan tidak bicara panjang lebar biasanya. Kebanyakan 1-2 kata itu bicara. Nah, pas saat kita tanggapi, kita akan melihat 1-2 kata itu sudah menjadi suatu hal yang luar biasa. Tapi dari 3 poin kita melihat betapa pentingnya suatu hubungan yang sehat,
Kemudian bagaimana Tuhan mencukupi Elia dan juga jandanya, amin saudara, sehingga mereka tidak mengalami kekurangan.